Saudara, teka-teki siapa pelatih baru Timnas Indonesia pengganti Sinteyong akhirnya terjawab. PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas dan akan diperkenalkan pada 12 Januari mendatang. PSSI resmi menunjuk mantan striker Timnas Belanda Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas menggantikan Sinteyong. Namun dipilihnya Kluivert untuk menukangi Timnas memunculkan tanda tanya. Pasalnya track record Kluivert sebagai pelatih tidak semoncer saat menjadi pemain bintang. PSSI dinilai terlalu mengambil resiko mengganti pelatih di tengah-tengah perjalanan krusial yang sedang ditempuh Timnas. Menanggapi keraguan itu, PSSI meminta publik percaya pada langkah yang sudah diambil demi kemajuan Timnas sepak bola Indonesia. Jadi kalau mau main aman, ya pertahankan. Tapi ada hal besar yang harus diambil. Dan itu untuk merah putih. Itu satu. Jadi kali ini tolong dipercaya aja. Langkah kami, ini bukan langkah. Memang berat, tapi yang tadi itu, kalau mau popularitas gampang, kalau mau cari aman gampang, tapi ada hal besar yang harus kami kerjakan. Sebagai pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan diperkenalkan ke publik pada 12 Januari 2025. Kluivert kabarnya akan dibantu dua asisten, yakni Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Alex Pastoor berpengalaman melatih sejumlah tim Eropa. Dia pernah menangani klub Belanda, Almere FX, SCR Altah di Liga Austria, dan juga Fenerbahce Turki U21. Dia memiliki statistik kepelatihan 454 kali main, 177 menang, 94 seri, dan 185 kalah. Sementara Danny Lanzat merupakan mantan pemain Timnas Belanda keturunan Maluku. Dia berpengalaman menjadi asisten pelatih di sejumlah klub seperti Al Tawun Arab Saudi, Lech Poznan Polandia, dan Ferencvaros Hungaria. Pengamat sepak bola berharap dengan hadirnya tim pelatih asal Belanda, komunikasi di Timnas akan terjalin lebih baik karena sebagian pemain keturunan Belanda. Ya, kita harapkan kombinasi antara Patrick Kluivert dengan dua asistennya ini betul-betul bisa menghasilkan sebuah pola permainan, strategi permainan yang lebih menjanjikan dan menjadikan tim nasional Indonesia akan lebih kuat. Kan harapannya seperti itu. Kita berharap bahwa hadirnya para pelatih dari Belanda ini akan lebih cepat chemistry antara mereka lebih cepat terbentuk gitu ya. Karena kan 90% pemain-pemain nasional Indonesia pada saat ini didominasi oleh pemain diaspora, pemain naturalisasi berdarah Belanda yang pastinya secara chemistry pasti sudah terbentuk dan mereka tahulah siapa itu Patrick Kluivert, siapa itu Danny Lanzat dan juga Alex Pastoor. Ujian pertama bagi Patrick Kluivert akan datang pada 20 Maret 2025 saat Timnas melawan Australia. Publik pun menunggu kejutan apa yang disiapkan tim pelatih. Apakah keputusan PSSI mengganti pelatih sudah tepat atau tidak? Tim Liputan Kompas TV. Para penggawa dan ofisial skuad Garuda mengucap salam perpisahan sekaligus berterima kasih kepada ex-pelatih Timnas Sinteyong, antara lain asisten pelatih Nova Arianto. Dalam akun Instagramnya, Nova bilang, terima kasih head coach dan coaches semua untuk semua pembelajaran selama ini. Ada terkadang senang, sedih, dan marah, tapi pastinya coaches semua akan selalu diingat dengan apa yang dibuat untuk sepak bola Indonesia. Sukses dimanapun berada, jangan pernah lupa coach punya keluarga di Indonesia. Unggahan itu dibalas langsung STY di kolom komen. Terima kasih Nova, dan mohon maaf saya tidak bisa bertahan hingga akhir. Tolong jaga baik-baik pemain lokal kita dan pergilah ke Piala Dunia. Sampai bertemu lagi dan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Hampir seluruh pemain mengutarakan haru. Salah satunya Justin Hubner yang mengunggah di feed Instagramnya. Bersyukur atas segala hal yang kita capai bersama, karena Anda membawa saya dan Indonesia ke level lebih tinggi. Sangat berterima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang Anda berikan kepada saya. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut alasan pemberhentian kontrak STY karena komunikasi dengan pemain dan dinamika di Timnas. Tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa
lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Wartawan harian Kompas Iksan Mahar pun pernah menulis soal sempat ada friksi STY dan sejumlah pemain diaspora. Ada harapan angin segar dari pergantian ini. Di dalam internal sendiri saya justru melihat ini adalah angin segar baru bagi skuad, terutama karena kita tahu yang pernah saya juga tulis sejak November kemarin bahwa sudah mulai ada friksi dan adanya kerenggangan hubungan antara Coach Shin dengan sejumlah pemain, terutama pemain-pemain diaspora yang datang dalam setahun terakhir di timnas, yang itu pun didasari oleh pola komunikasi yang tidak berjalan dua arah di antara para pemain dan Coach Shin, yang akhirnya membuat para pemain tidak nyaman di dalam skuad. Di satu sisi juga bagi para pemain yang sejauh ini sudah di blacklist oleh Coach Shin, misalkan kita bisa ambil contoh misalkan Elkan Bagot atau Sadil Ramdhani, bahkan pemain penyerang berbakat kita seperti Ramadan Sananta dan Jens Raven, itu mereka akhirnya punya peluang untuk bisa masuk dan reguler main di timnas dengan pelatih baru nanti. Bicara nama Patrick Kluivert yang muncul sebagai nama pelatih baru timnas, pengamat sepak bola Gita Suwondo bilang wajar ada keraguan di publik karena rekam jejak Patrick sebagai pelatih masih kalah mentereng dibandingkan saat Patrick menjadi pemain bintang. Look up terhadap Patrick Kluivert pasti sangat tinggi. Ini yang saya harapkan akan membuat mereka ingin berbuat sesuatu terhadap Patrick Kluivert. Tapi kan kita bicara bahwa dia hebat sebagai pemain, belum dia hebat sebagai pelatih. Itu yang track record sebagai pelatih itu kan bicara sendiri ya. Di luar track record dia yang juga buruk dari kehidupan pribadinya. Tapi saya nggak mau menganalisa ke arah sana. Saya lebih ke arah bahwa dia juga dipecat pada saat menangani timnas Turki. Hanya 6 pertandingan pada saat dia menangani interim untuk Curaçao. Di term keduanya dia bersama Curaçao. Hanya menang 1 kali, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah. Hal-hal seperti ini yang agak mempengaruhi, jadi overthinking saya juga, apakah ini akan bisa untuk menangani timnas. Tapi saya percaya bahwa Jay Izzes dan kawan-kawan punya kapasitas untuk bisa berbuat sesuatu. Karena mereka kan benar-benar total ya pada saat mereka sudah dinaturalisasi. Di tangan pelatih baru Patrick Kluivert yang baru saja diunggah akun resmi timnas Indonesia, skuad Garuda ditargetkan maju ke pentas Piala Dunia. Tim Liputan, Kompas TV.